Selamat pagi anak-anak semua. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Bu Sinta kurang dengar. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa baik-baik saja, puji Tuhan. Bu Sinta juga di rumah baik-baik saja. Bu Ana di rumah juga baik-baik saja ya Bu ya. Ya, hari ini kita masih dengan sekolah minggu online. Hari ini Bu Sinta dan juga Bu Ana nanti akan mengajar sekolah minggu online pada pagi hari ini. Anak-anak duduk yang manis. Nanti kita akan berdoa dan memuji Tuhan bersama-sama. Siap memuji Tuhan? Baik, sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, kita tutup mata dan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu, untuk kasih-Mu dan segala anugerah-Mu. Tuhan, kami berkumpul di rumah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati setiap anak-Mu di rumah dan Engkau penuhi dengan sukacita-Mu. Di dalam nama-Mu yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sudah siap memuji Tuhan? Kita mau memuji Tuhan dengan lagu pertama, mari kita bersukaria. Berdiri ya anak-anak ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Lagi ya. Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Oke, sekarang kita mau memujikan bersama-samanya setinggi-tingginya langit ya. Anak-anak bangkit berdiri, yuk kita pujikan bersama-sama. Semangat ya. Kita bergoyang dulu. Harus semangat memuji Tuhan ya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Masih semangat ya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus.
sama-sama memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Siap ya? Kami panggil Bu Ana untuk menyampaikan firman Tuhan. Halo, selamat pagi anak-anak. Sudah siap menerima firman Tuhan pagi ini? Kalau tadi anak-anak sudah memuji nama Tuhan, sekarang saatnya anak-anak untuk menerima firman Tuhan. Tapi sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan berdoa dulu, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan akan membuka mata, hati, dan pikiran kami di dalam kami menerima firman Tuhan, sehingga firman Tuhan akan menjadi berkat, kekuatan, iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menerima firman Tuhan. Kita akan buka bersama-sama firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Yang demikian firman Tuhan. Lalu saut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu.
Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan mengaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu, dan lidahmu mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat." Nah, anak-anakku, itulah tadi firman Tuhan yang baru saja kita baca dari Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Anak-anak, Tuhan mengutus Bapa Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi apa? Musa merasa ragu-ragu dan takut. "Tuhan, bagaimana jika mereka tidak mau aku pimpin?" Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Teguhkanlah, yakinkanlah hatimu bahwa Tuhan akan menyertai engkau." Anak-anak, Tuhan memberitahu Bapa Musa bahwa Tuhan akan menolongnya. Tuhan menyuruh Bapa Musa untuk melemparkan tongkat ke dalam tanah. Namun apa yang terjadi? Tongkat berubah menjadi ular, dan Bapa Musa menjadi takut. Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus berkata kepada Musa, "Peganglah ekor ular itu." Dengan takut-takut Bapa Musa memegang ekor ular itu, dan yang terjadi adalah ular berubah menjadi tongkat kembali. Lalu anak-anak, Tuhan Yesus juga memberikan mukjizat lagi. Dia menyuruh Bapa Musa untuk memasukkan tangannya ke dalam saku. Bapa Musa kembali merasa ragu. Namun Tuhan Yesus meyakinkan, meneguhkan hati Bapa Musa. Kemudian Bapa Musa pun melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Ia memasukkan tangannya ke dalam saku, dan setelah mengeluarkan tangannya, ternyata Bapa Musa mengalami tangan yang putih-putih seperti salju, dan itulah adalah penyakit kusta. Tetapi sekali lagi Tuhan berfirman dan berkata, "Masukkanlah tanganmu ke dalam saku." Lalu Musa pun menurutinya. Setelah itu keluarkanlah tanganmu kembali. Kemudian
Setelah Musa melihat tangannya kembali, sudah berubah menjadi seperti semula, seperti sedia kala. Anak-anakku di rumah, itulah tadi firman Tuhan yang diberikan kepada Bapak Musa, bahwa kita harus senantiasa percaya, kita harus senantiasa yakin bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Tuhan memberikan kepada kita ayah, ibu yang baik. Anak-anak, semuanya harus menurut kepada orang tua kalian masing-masing. Tuhan Yesus selalu menunjukkan, atau Tuhan Yesus meyakinkan kita bahwa apa yang Tuhan perintahkan adalah hal yang baik. Lalu apa yang harus kita lakukan, anak-anak? Agar kita senantiasa saling percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Nah, itulah firman pagi ini, bahwa kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa memimpin kita, melindungi kita, dan menyertai kita. Amin. Nah, kita akan lanjutkan dengan pujian lagi yang akan dipimpin oleh Ibu Sinta. Oke, anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bu Ana. Dan sebelum kita tutup pada pagi hari ini, banyak request untuk menyanyikan Happy Ya Ya Ya. Baik, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan Happy Ya Ya Ya. Oke, semangat ya. Semuanya bangkit berdiri. Kita memujikan lagu kesukaan anak-anak semua, Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu
Tuhan yang setia, yang selalu menopang ku.